warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Nur Gita Pratiwi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Padang tentunya. Di video kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Operasi. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang apa saja ya, tentang apa lagi gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi sistem operasi. Materi ini merupakan materi lanjutan ketiga dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini kita akan mempunyai 4 subbab pembahasan. Yang pertama itu ada tentang komputer generasi ketiga. Nah, di komputer generasi ketiga ini nanti kita akan membahas apa saja? Kita akan membahas tentang ciri-ciri komputer generasi ketiga. Nah, di subbab kedua, kita akan membahas tentang komputer generasi keempat. Di subbab ketiga, kita akan membahas tentang hasil-hasil utama. Nah, di hasil-hasil utama ini kita juga punya beberapa poin penting, yaitu proses, manajemen memori, proteksi informasi dan keamanan, penjadwalan dan manajemen sumber daya, dan yang terakhir itu tentang struktur sistem. Nah, di subbab keempat kita akan membahas tentang karakteristik sistem operasi. Yuk langsung saja simak pembahasannya. Oke, kita langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu tentang komputer generasi ketiga. Nah, kita membahas tentang ciri-ciri komputer generasi ketiga. Seperti apa aja sih ciri-ciri komputer generasi ketiga ini? Nah, yang pertama itu komputer yang dipakai adalah IC. Yang kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil. Yang keempat, menggunakan magnetic disk. Yang kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Yang keenam, alat input-output mengalami pengembangan. Dan yang terakhir, dapat melakukan komunikasi data. Nah, cukup jelas ya teman-teman untuk ciri-ciri komputer generasi ketiga. Nah, kita lanjut ke komputer generasi keempat. Nah, di komputer generasi keempat ini diawali dari kemampuan untuk memasang banyak komponen dalam suatu keping chip kecil logam yang mampu mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Sesuai dengan pepatah kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman, di mana chip yang kecil sekecil logam itu bisa mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Nah, pada tahun 1981, IBM sendiri memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, sekolah, dan di mana saja. Nah, karena komputer generasi keempat sudah digunakan sebagai personal komputer, maka penjualan personal komputer ini menjadi melonjak dari tahun 1981 berjumlah 2 juta unit, pada tahun 1982-nya itu berjumlah 5 juta unit. Berarti secara 3 tahun itu melakukan penjualan hampir 3 juta. Peningkatan penjualannya hampir 3 juta. Wow, impresif ya. Nah, 10 tahun kemudian, 65 juta personal komputer telah digunakan, sudah mulai digunakan gitu. Nah, di komputer generasi keempat ini barulah muncul kata the biggest competition between the biggest computer company. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke subbab yang ketiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang hasil-hasil utama atau HHU. Nah, di sini kita diketahui sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Kompleks ya, bukan kompleks rumahan. Kompleks itu bisa dibilang banyak tingkatan atau banyak hubungan gitu. Nah, kompleksitas ini menggambarkan tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal merupakan persaingan agar dapat memenuhi tujuan-tujuan kemudahan, efisiensi, dan berkemampuan untuk berkembang. Nah, terdapat 5 buah perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Yang pertama itu ada proses, kedua itu manajemen memori, yang ketiga itu proteksi informasi dan keamanan,
Yang keempat itu penjadwalan dan manajemen sumber daya. Yang kelima itu struktur sistem. Kita akan membahas satu persatu poin-poin 5 poin yang tertera ini. Nah, yang pertama itu ada proses. Maaf, ada sedikit noise, teman-teman. Nah, konsep proses ini sangat penting pada struktur sistem operasi. Istilah ini untuk pertama kali digunakan oleh para perancang Multics pada tahun 1960-an. Nah, banyak definisi yang telah diberikan untuk istilah proses, diantaranya program yang sedang dieksekusi, jiwa yang dianimasikan sebuah program, entity yang dapat diaksen ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor, dan yang terakhir itu bisa disebut sebagai suatu unit dari karakteristik oleh sekuensial, Tritunggal pada eksekusi, staf langsung, dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Nah, tiga arah perkembangan sistem komputer telah menciptakan masalah dalam timer dan sinkronisasi yang berkontribusi terhadap perkembangan pertama, perkembangan kedua, dan perkembangan ketiga. Nah, pada perkembangan pertama, tentang konsep proses multiprogramming, batch operation, time sharing, dan transaksi real-time, itu biasanya kita ketahui multiprogramming itu dirancang untuk menjaga agar prosesor dan perangkat input-output termasuk perangkat penyimpan tetap dalam keadaan yang sibuk. Nah, sedangkan pada perkembangan kedua, itu tujuannya rancangan yang utama adalah agar responsif terhadap kebutuhan para pengguna pada saat ini dengan alasan biaya harus mampu mendukung pada pengguna yang berjumlah banyak secara simultan. Nah, yang terakhir itu pada perkembangan ketiga. Dalam hal ini, sejumlah pengguna melakukan query atau update terhadap sebuah database. Nah, lanjut. Secara umum, terdapat 4 sebab utama terjadinya error, yaitu adanya sinkronisasi yang salah, mutual execution yang gagal, operasi program non-determinate, dan deadlock. Pada sinkronisasi yang salah, sering kita jumpai masalah di mana sebuah rutin harus terhenti karena menunggu sebuah event. Nah, sedangkan pada mutual execution yang gagal, sering kasus yang kita temui di mana lebih dari seorang pengguna atau program yang akan berusaha untuk menggunakan sumber daya yang dapat digunakan bersama pada saat yang sama. Nah, pada operasi program non-determinate, di dalam sistem ini ada bagi pakai, sistem bagi pakai. Nah, di dalam sistem bagi pakai ini, hasil suatu program tertentu biasanya hanya bergantung pada input kepada program tersebut dan tidak pada aktivitas program yang lainnya. Yang terakhir itu ada deadlock. Dimungkinkan dua program atau lebih akan terhenti karena satu program dengan program lainnya saling menunggu. Mereka saling menunggu, jadi kurang lebih pekerjaan mereka itu akan tertunda. Nah, yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah cara yang sistematik untuk memonitor dan mengontrol bermacam-macam program yang melakukan eksekusi di dalam prosesor. Konsep prosesor dapat dijadikan dasar hal tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas tentang prosesor. Proses terdiri dari 3 komponen, yaitu program yang executable, data terkait yang diperlukan oleh program, dan konteks eksekusi. Nah, pada program yang executable, itu data terkait yang diperlukan oleh program seperti yang pertama itu ada program
yang executable. Nah, yang kedua itu ada data terkait yang diperlukan oleh program, misalnya itu variabel, ruang kerja, buffer, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada konteks eksekusi. Nah, selanjutnya itu kita. Nah, dari 3 komponen ini, program yang executable, data terkait, dan konteks eksekusi. Nah, elemen yang disebut terakhir itu yang paling sangat penting, yang sangat-sangat penting. Nah, konteks eksekusi ini meliputi seluruh informasi yang diperlukan oleh sistem operasi untuk mengatur proses dan yang diperlukan prosesor untuk mengeksekusi prosesor secara benar. Nah, jadi konteks meliputi isi bermacam-macam register prosesor, seperti program counter dan register data. Konteks juga mencakup informasi penggunaan pada sistem operasi, misalnya prioritas proses dan apakah suatu proses sedang menunggu selesainya event atau event input-output tertentu atau tidak, gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke poin kedua dari proses, yaitu manajemen memori. Nah, para pengguna itu biasanya membutuhkan lingkungan komputasi yang mendukung pemrograman modular dan pemakaian data yang fleksibel. Manajer sistem memerlukan pengontrolan alokasi yang menyimpan yang efisien gitu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem operasi memiliki 5 tanggung jawab yang penting manajemen penyimpanan, yaitu isolasi proses, alokasi otomatis, dan manajemen, dukungan pemrograman modular, proteksi dan kontrol akses, serta penyimpanan jangka lama. Kita akan bahas ini. Selanjutnya itu ada isolasi proses kan. Isolasi proses ini di mana sistem operasi harus mencegah agar proses independen tidak saling mengganggu data dan memori. Nah, selanjutnya itu ada alokasi otomatis dan manajemen, di mana program harus secara dinamis mengalokasikan ke hierarki memori apabila diperlukan. Dukungan pemrograman modular itu biasanya pemrograman harus mampu membuat dan menghapus mode-mode program serta mengubah ukuran mode secara dinamis. Yang keempat itu ada proteksi dan kontrol akses, di mana penggunaan memori secara bersama-sama. Jadi memori ini digunakan secara bersama-sama pada sembarang tingkat hierarki memori dan akan memungkinkan sebuah program menunjuk ruang memori program lainnya. Nah, yang terakhir itu ada penyimpanan jangka lama, di mana banyak pengguna dan aplikasi memerlukan cara penyimpanan informasi dalam waktu yang relatif lama. Selanjutnya, kita mengetahui umumnya sistem operasi memenuhi persyaratan dengan menggunakan fasilitas virtual memory dan sistem file. Sistem file ini menerapkan penyediaan jangka panjang dengan susunan penyimpanan informasi dalam nama objek yang disebut file. File ini menggantikan konsep untuk programmer dan merupakan unit yang berfungsi sebagai kontrol akses dan melindungi sistem operasi. Memori virtual sebagai catatan sedikit, memori virtual adalah suatu fasilitas yang memungkinkan program dapat menunjuk memori berdasarkan sudut pandang logika, tanpa mempertimbangkan jumlah memori utama yang tersedia secara fisik. Nah, oke, kita masuk ke poin ketiga dari proses, yaitu proteksi informasi dan keamanan. Nah, semakin meningkatnya pemakaian sistem time sharing dan jaringan kerja komputer telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap
proteksi informasi. Sifat ancaman tersebut, sifat ancaman itu terhadap organisasi sangat bervariasi. Namun terdapat beberapa general purpose tool dapat dimasukkan ke dalam komputer dan proteksi dan keamanan. Nah, sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut, yaitu pengontrolan akses, pengontrolan aliran informasi, dan sertifikasi. Nah, pada pengontrolan akses, itu berkaitan dengan pengaturan akses pengguna ke sistem keseluruhan, subsistem, dan data, serta pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat di dalam sistem. Nah, yang kedua itu pengontrolan aliran informasi, di mana dia mengatur aliran data di dalam sistem dan mengantarnya ke para pengguna. Nah, yang terakhir itu sertifikasi. Yang ini berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan dengan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke subbab yang keempat ya, yang dari proses, itu adanya penjadwalan dan manajemen sumber daya. Nah, tugas utama sistem operasi yaitu untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia, seperti memori utama, perangkat input-output, dan prosesor, dan untuk menjadwalkan penggunaannya oleh berbagai proses yang aktif. Setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor berikut, yaitu keadilan, responsivitas diferensial, dan efisiensi. Nah, pada keadilan, umumnya kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya yang diberi akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Hal tersebut perlu terutama untuk job-job yang kelasnya sama, yaitu job yang kebutuhannya sama dan diberi nilai yang sama. Nah, jadi bukan manusia saja teman-teman yang punya keadilan. Dalam sistem operasi, keadilan itu juga merupakan sesuatu yang penting gitu. Selanjutnya ada responsivitas diferensial. Nah, sistem operasi itu perlu membedakan kelas-kelas jobnya dengan persyaratan layanan yang berbeda, di mana sistem operasi harus berusaha untuk melakukan keputusan tentang alokasi dan penjadwalan yang memenuhi persyaratan secara umum. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi, di mana di dalam kendala keadilan dan efisiensi ini, sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu respon, dan dalam kasus time sharing, mengakomodasikan pengguna secara mungkin gitu. Nah, lanjut kita masuk ke poin kelima ya. Poin kelima dari sistem operasi yaitu struktur sistem. Untuk mengatur kompleksitas sistem operasi dan mengatasi masalah tersebut, telah banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur software sistem operasi secara bertahun-tahun. Beberapa hal jelas software harus bersifat modular. Modularitas ini akan membantu dalam mengorganisasikan proses pembuatan software dan membatasi pekerjaan diagnosis yang perbaikannya error gitu. Jadi model harus memiliki interface satu dengan yang lainnya, harus dibuat sesederhana mungkin. Hal ini akan memudahkan dalam pemrograman. Nah, struktur hierarki sebuah sistem operasi modern biasanya itu membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktu karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Nah, kita dapat memandang sistem sebagai susunan tingkatan. Setiap tingkatannya melakukan subset tertentu yang diperlukan oleh sistem operasi lapisan tersebut tergantung pada lapisan berikutnya yang lebih rendah. Nah, secara umum, lapisan yang lebih rendah itu berkaitan dengan skala waktu yang lebih pendek. Beberapa bagian sistem operasi harus berinteraksi langsung dengan hardware komputer yang event-eventnya dapat memiliki skala waktu selama 1/miliar detik. Nah, jadi lapisan yang lebih rendah itu berkaitan dengan waktu yang lebih kecil gitu. Jadi cara penerapan prinsip-prinsip di atas terhadap sistem operasi itu sangat bervariasi.
Selanjutnya kita masuk ke subbab keempat ya, yaitu tentang karakteristik sistem operasi modern. Nah, karakteristik sistem operasi modern. Nah, kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan arsitektur yang ada gitu, tapi juga mencari-cari cara baru dalam mengorganisasikan sistem operasi tersebut. Berbagai pendekatan dan elemen rancangan telah dicoba baik pada sistem operasi eksperimental maupun sistem operasi komersial. Namun pendekatan dan elemen rancang itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi berapa bagian? 5 bagian, yaitu ada arsitektur mikrokernel, multi-threading, multiprocessing simetris, sistem operasi terdistribusi, dan rancangan berorientasi objek. Nah, pada arsitektur mikrokernel. Nah, selanjutnya kita masuk ke arsitektur mikrokernel. Nah, pada sebagian besar, sistem operasi berfitur kernel monolitik ini berukuran besar. Umumnya yang dianggap fungsionalitas sistem operasi disediakan dalam kernel-kernel yang besar ini, termasuk diantaranya penjadwalan, sistem file, jaringan kerja, driver-driver perangkat, manajemen memori, dan lain-lainnya. Arsitektur mikrokernel hanya meng-assign beberapa fungsi penting saja ke kernel, termasuk diantaranya ruang alamat, interprocess communication atau IPC, dan penjadwalan dasar. Nah, pendekatan mikrokernel ini menyederhanakan implementasi dalam memberikan fleksibilitas dan sangat cocok untuk lingkungan yang terdistribusi. Pada dasarnya, mikrokernel ini berinteraksi dengan proses server lokal dan jauh, yaitu menggunakan remote gitu, dengan cara yang sama yang memberikan fasilitas pembentukan sistem terdistribusi. Nah, selanjutnya itu ada multi-threading. Multi-threading ini adalah teknik di mana suatu proses yang mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi thread-thread yang dapat berjalan secara bersamaan. Kita dapat membedakan antara proses dengan thread seperti berikut, yaitu thread saluran kerja yang dapat dikirimkan. Nah, thread ini dapat melakukan eksekusi secara sekuensial dan dapat diinterupsi sehingga prosesor dapat beralih ke thread lainnya. Yang kedua itu ada proses, di mana kumpulan sebuah thread atau lebih dan sumber daya yang terkait seperti memori, file terbuka, dan perangkat, proses berkaitan erat dengan dalam eksekusi. Nah, yang selanjutnya itu ada symmetric multiprocessing atau SMP. Nah, SMP ini dapat didefinisikan sebagai sistem komputer standalone yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama itu terdapat sejumlah mikroprosesor. Yang kedua itu mikroprosesor tersebut menggunakan memori utama dan fasilitas input-output secara bersama-sama, diinterkoneksikan oleh sebuah bus atau teknik koneksi internal lainnya. Jadi koneksinya itu dari bus atau teknik dari dalam, koneksi dalamnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada semua prosesor dapat melakukan fungsi yang sama, makanya itu disebut simetrik sama. Lanjut. Nah, sistem operasi sebuah SMP menjadwalkan proses atau thread di seluruh prosesor. SMP ini memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan arsitektur uniprosesor, diantaranya sebagai berikut, yaitu adanya kinerja, ketersediaan, pertumbuhan, dan penskalaan. Nah, kinerja itu pada dasarnya apabila suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh komputer dapat diorganisasi sehingga beberapa bagian pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara paralel. Maka sebuah sistem dengan prosesor jama akan menghasilkan kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan sistem berprosesor tunggal yang jenisnya sama gitu. Jadi menghasilkan kinerjanya itu lebih besar dibandingkan prosesor jama itu kerjanya lebih besar daripada prosesor yang jenisnya tunggal walaupun bentuknya sama, jenisnya sama gitu.
Yang selanjutnya itu ada pertumbuhan, di mana seorang pengguna dapat meningkatkan kinerja sebuah sistem dengan menambahkan sebuah prosesor tambahan. Jadi kita untuk meningkatkan kinerja sebuah sistem itu kita bisa menambahkan sebuah prosesor tambahan gitu. Nah, itu selanjutnya ada penskalaan. Nah, vendor dapat menawarkan jenis-jenis produk dengan harga dan karakteristik kinerja yang berbeda berdasarkan pada jumlah prosesor yang digunakan dalam sistem. Nah, selanjutnya fitur SMP yang menarik adalah keberadaan beberapa prosesor yang tidak dirasakan oleh para pengguna. Sistem operasi ini memiliki penjadwalan thread atau proses pada masing-masing prosesor dan menjadi sinkronisasi prosesor. Nah, dari semua materi ini kita punya kesimpulan nih. Jangan lupa untuk menyimpulkan materi ya, teman-teman. Nah, jadi pada proses yang direalisasikan itu sebagai suatu struktur data, suatu proses dapat dieksekusi atau menunggu dieksekusi. Keadaan keseluruhan proses itu dimasukkan ke dalam konteksnya. Nah, selanjutnya, umumnya sistem operasi ini memenuhi persyaratan dengan penggunaan fasilitas virtual memori dan sistem file. Memori virtual adalah suatu fasilitas yang memungkinkan program dapat menunjuk memori berdasarkan sudut pandang logika tanpa mempertimbangkan jumlah memori utama yang tersedia secara fisik. Nah, oke teman-teman, cukup ya materi kita pada hari ini. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Terima kasih buat segala perhatiannya teman-teman, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akan berjumpa lagi di video tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.